Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 1, teksnya 21 sampai 31. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 26. Tuhan akan menghukum kota yang dahulu setia, sekarang menjadi sundal. Dan ia akan mengembalikan hakim dan penasehat seperti semula. Sesudah itu, kota itu akan kembalikan sebagai kota keadilan, kota yang setia. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 31. Sion dan orang-orangnya yang bertobat akan bebaskan dengan penghakiman yang adil. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan. Kesimpulan hari ini, dulu kota Yerusalem adalah kota yang setia karena rumah Allah. Tetapi kota itu telah menjadi sundal dan penuh pembunuh. Orang-orang di sana hilang kesucian dan menjadi perak yang tidak murni, arak yang bercampur air, karena mereka tidak membela anak-anak yatim dan janda-janda. Mereka hanya suka menerima suap dan mengejar sokok. Jadi Tuhan menyebut mereka lawanku dan berkata akan membalas kepada mereka. Tetapi Tuhan akan memurnikan perangnya dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Dengan rencananya, ia akan mengembalikan hakim, nasihat seperti dahulu. Namun orang-orang yang memberontak, orang-orang berdosa, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan melenyapkan seperti pohon keramat yang daunnya layu, seperti kebun yang kekurangan air, dan seperti seolah-olah kapas. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berkata, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Kedua, aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perangmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ketiga, aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, kota yang dahulu setia dan penuh keadilan sekarang sudah menjadi sundal dan penuh pembunuh. Sudah hilang kemurnian. Sebab para pemimpin kota memberontak, bersekongkol dengan pencuri, suka menerima suap dan mengejar sogok, tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Kedua, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Ketiga, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap, seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Jadi aplikasinya. Pertama, memurnikan diri dengan membela orang-orang miskin, yatim, janda, dan melakukan dengan adil. Pentingnya begini, dengan cara apa kita memurnikan kita untuk rajin ibadah, rajin mempersembahkan? Daripada itu, Tuhan sungguh inginnya membela orang-orang miskin, membela orang-orang yang lemah. Kedua, menjadi hakim yang adil dan penasehat yang bijaksana di dalam ajaran Tuhan. Ketiga, jangan menyembah berhala, jangan mengejar duniawi. Jadi PR prakteknya, memurnikan diri dan jemaat dengan melakukan yang adil dan bertobat, dengan membela, menolong orang yang lemah, orang yang miskin. Ini sepertinya kemarin juga. Namun, di dalam kitab Yesaya, seterusnya Tuhan akan mengajar, mendidik tentang ini. Kita harus melakukan itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.